Sel dan Sri Pugu TV. Yuk, siapa ya bintang tamu kali ini? Coba saksikan langsung ya. Tes, tes, tes. Oke, standby. 3, 2, 1. Keceriaan berubah menjadi kesedihan. Nah, hadir pada siang hari ini narasumber kita yang sangat punya kompetensi di bidangnya. Kami sapa dulu Bapak Dr. Insinyur Abdul Najib. Ya, assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak Najib. Ya, siap. Oke, terima kasih sudah hadir bersama kami Pak Najib. Siap. Ya. Oke. Dan yang kedua narasumber kita seorang wanita yang besok akan merayakan Hari Ibu, tapi beliau ini masih juga beraktivitas di luar ruangan di kantor. Sebelum kami menyapa beliau, kami ucapkan dulu selamat Hari Ibu, Mbak Ice. Terima kasih Pak Husin. Mbak Ice atau Ice apa Mbak lengkapnya Mbak ya? Ica Andriani Liberty, Pak. Oh ya, Ica Andriani Liberty. Saya ingat Liberty-nya itu, beliau adalah seorang pengamat epidemiolog dan juga dosen di Universitas Sriwijaya, juga bagian juga COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan. Dan sebentar lagi akan bergabung juga tamu kita pada siang hari yang tidak aneh dan tidak asing lagi. Nanti ada Profesor Dr. Yuwono, Master Mikrobiologi. Beliau salah satu dosen juga Fakultas Kedokteran dan juga salah satu juru bicara juga Satgas untuk diskusi kita pada siang hari terkait dengan kejadian yang terjadi di Sumatera Selatan yang cukup boleh dikatakan viral di media sosial. Baik, Pak Najib. Ya. Saya ingin tanya ke Pak Najib. Pak Najib ini pernah masuk dalam struktur eksekutif. Ya. Sekarang menjadi akademisi, kembali ke kampus, ke habitatnya ke kampus. Kira-kira Pak, Anda melihat persoalan ini gimana Pak? Oke.
Terima kasih Pak Hussein. Ya, Sebetulnya kita secara umum sudah tahu bahwa pandemi COVID ini telah memberikan dampak luar biasa, baik dari aspek kesehatan, kemudian dari aspek ekonomi, di mana banyak pengangguran dan sebagainya. Maka sejatinya semua kepala daerah, baik gubernur, kabupaten, bupati maupun wali kota, memiliki sense of crisis yang tinggi terhadap kondisi krisis pandemi COVID saat ini. ya, Nah, kalau mereka mempunyai sense of crisis yang tinggi, itu umumnya mereka akan mengambil langkah-langkah tepat, kebijakan yang tepat, yang tidak kemudian menjadi masalah di kemudian hari. Terjadinya kasus di Lahat ini tampaknya bagi saya ini, sebagai pengamat maupun dosen, sense of crisis dari pejabat daerah itu relatif lemah. Sehingga kebijakan untuk melakukan, kalau istilah di sana katanya entertain governance, luar biasa ini, atau outbound ke Bogor, itu adalah langkah yang kurang tepat. Karena secara tidak langsung telah melangkahi PSBB itu sendiri, di mana kita diharapkan WFH, kemudian tidak mendatangi tempat yang, apalagi dinyatakan Bogor itu sebagai daerah yang merah, kemudian tidak berkerumun, apalagi melaksanakan kegiatan-kegiatan yang seyogyanya anggarannya bisa digunakan untuk mengatasi masalah pandemi COVID. Hal ini sangat disayangkan. Bagi saya mengatakan bahwa sense of crisis dari pejabat daerah itu lemah, sehingga kebijakan yang diambil berdampak, kebetulan berdampak, yaitu meningkatnya positif corona di kalangan pejabat yang nantinya bisa menular kepada masyarakat, juga mengakibatnya kematian dari 2 pejabat yang luar biasa. Ini sangat menyedihkan, Pak. Ini benar-benar menyedihkan dan menyayangkan, Pak Hussein. Terima kasih. dari sisi kebijakan monitoringnya, Pak, apakah tidak ada pengawasan atau bagaimana, Pak? Atau mereka gini, secara political government ya, apakah mereka ada hierarki melapor ke jenjang pemerintahan di atas, katakan seperti provinsi gitu ya, dia melapor, ataukah memang ada jalur seperti itu? Apakah otonomi daerah ini semua itu hilang seperti itu, Pak? Seharusnya mereka juga melapor, seharusnya melapor. Ya. Kalau itu tidak ada aturan, tapi secara etika mereka menginformasikan bahwa pergi 40 orang atau 35 orang atau 50 orang itu ke Bogor untuk suatu kegiatan. Dan ini sebetulnya saya juga nggak tahu, karena bupatinya katanya juga ikut gitu ya, kemudian sekda dan sebagainya. Ini apa? Kalau bagi saya bukan karena masalah tidak lapor, tidak izin dan sebagainya, tapi sense of crisis. Tanpa melapor, tanpa izin, tanpa segala macam, seharusnya mereka konsentrasi untuk memecahkan masalah krisis ini di daerah. Dan ternyata sekarang sudah dinyatakan Kabupaten Lahat sebagai daerah merah lagi nih Pak, setelah ada kejadian-kejadian. Ini sangat disayangkan. Maka saya katakan sebetulnya bukan hanya sense of crisis yang lemah, tapi sudah mulai merembet pada etika pemerintahan yang juga agak lemah. Nah gitu, bagi saya mengatakan demikian, kalau nanti dikejar etika pemerintah yang kemana, ya etika pemerintah yang tidak mempedulikan adanya PSBB. Gitu kan? Tidak mempedulikan nasib para medis yang sudah bekerja keras, masyarakat yang kemudian juga ikut membantu PSBB, tapi justru pejabat daerahnya melakukan hal-hal yang tidak bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Demikian, sekarang Pak Rajib, apa yang harus dilakukan? Karena begini, kami mengidentifikasi ya bahwa kegiatan wisata juga terjadi di beberapa daerah gitu. Apalagi ini, mohon maaf, ini tanda kutip. Ya. Ini mau akhir anggaran, Pak Najib. Ya. Gimana itu? Ini kalau saya mohon izin, Pak Gubernur bisa mengingatkan seluruh kepala daerah, kabupaten kota. Ya. Boleh, gitu. Boleh mengingatkan bahwa karena kondisi COVID yang masih belum terkendali, maka kita lebih memfokuskan semua kebijakan-kebijakan daerah ke sana, bukan justru mengambil kegiatan-kegiatan yang tidak populer. Tidak populer itu bagi masyarakat, bagi mereka mungkin populer ya. Ya. Pak Najib, saya ingin
sekali lagi mencoba mencari tahu ya, apa sih bisa tidak gitu ya Pak? Pemerintah di atasnya memberikan teguran secara tertulis atau semacam sanksi berupa penyekatan anggaran dan sebagainya untuk yang cair ke daerah. Kalau tidak seperti ini kan tidak akan ada efek jerah bagi pejabat daerah. Oke. Sebetulnya kita berkaca dari masalah Habib Rizik di sana, itu bupati, wali kota, kemudian gubernur bisa dipanggil, dimintain klarifikasi apa masalahnya. Tapi itu kan sudah masuk di ranah hukum. Makanya saya katakan bahwa apa yang dilakukan di Lahat itu berpotensi untuk bisa dibawa ke ranah hukum, gitu kan? Seperti kalau kita berkaca di sana. Tapi terlepas dari itu semua, Pak Hussein, sebetulnya langkah kegiatan yang diambil untuk istilahnya entertain, governance dan sebagainya, justru merugikan pemerintah daerah sendiri dan masyarakat, karena ketidakadanya ketauladanan dari pimpinan daerah atau pejabat daerah ini akan menimbulkan semacam ketidakpercayaan nanti di tengah masyarakat. Bahkan itu bisa merembet pada menurunnya legitimasi masyarakat terhadap pemerintahan yang ada. Ini berharap jangan sampai terjadi. Selain juga kita akan istilahnya pemborosan atau bukan pemborosan, atau mengeluarkan dana yang belum tepat digunakan pada saat ini. Lebih baik digunakan untuk penanganan COVID sehingga dapat lebih efisien dan efektif. Itu Pak Hussein. Apakah perlu, Pak? Pertanyaan berikut ini, apakah perlu pemerintah provinsi, mungkin apakah itu Kesbangpolnya atau organisasi yang terkait lainnya mulai hari ini mungkin melakukan pendataan, Pak. Melakukan pendataan, jangan-jangan nih, Pak. Jangan-jangan ini udah beberapa daerah sudah keluar semua nih, Pak. Jangan-jangan ini. Dan apakah kalau sudah memang keluar, apakah ini harus disampaikan secara terbuka supaya masyarakat juga paham? Sebetulnya Lahat, Kabupaten Lahat ini menjadi terbuka karena ada korban kematian kan. Sementara kabupaten lain memang tidak terjadi. Bagi saya, pemerintah provinsi perlu, tidak bisa diam saja, tidak bisa pura-pura diam, pura-pura tidak tahu masalah, perlu mengingatkan. Karena pemerintah provinsi, gubernur dalam hal ini kan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Ya. Jadi wajib untuk mengingatkan seluruh kabupaten kota. Kondisinya belum memungkinkan untuk kegiatan-kegiatan semacam yang dilakukan oleh Kabupaten Lahat. Coba lebih fokus pada peningkatan ekonomi masyarakat yang terkena dampak COVID dan dari aspek kesehatan COVID itu sendiri. Apalagi sebentar lagi harus melakukan vaksinasi yang mungkin secara langsung tidak langsung harus menganggarkan vaksinasi. Jadi anggarannya bisa dihemat-hemat untuk mendukung kegiatan mengatasi krisis COVID-19. Pak Najib. Siap. Nggak dengar, Pak. Putus, Pak. Sebentar. Ya. Ada satu pertanyaan lagi, Pak Najib. Ya. Satu pertanyaan tadi yang belum diungkap, yang saya ungkapkan belum terjawab sepertinya. Apakah ini ada kaitan dengan politik anggaran menjelang akhir tahun, Bapak? Saya dulu di birokrat lama ya, Pak. Ya. 20 tahun, hampir 30 tahun. Tampaknya demikian. Tapi seharusnya pimpinan, Pak Bupati, Pak Sekda, itu bisa menjadi pengendali. Kalau memang kegiatan itu belum patut untuk dilakukan oleh kondisi ini, maka biarkan anggaran itu menjadi siap, menjadi silpa gitu kan, menjadi silpa sehingga bisa digunakan tahun depan untuk penggunaan yang lebih efektif dan efisien. Tampaknya memang demikian, di akhir anggarannya sudah terlanjur ada, terus cepat-cepat digunakan tanpa memperhatikan kepatutan kegiatan itu dilaksanakan. Hal ini tentu saja sangat menyayangkan, Pak. Sangat disayangkan bisa terjadi dalam kondisi demikian. Sangat disayangkan. Ya, tapi kan pertanyaan ini kan menjadi persoalan lagi, Pak. Ketika OPD mengajukan proposal kegiatan, ternyata ikut juga orang yang menentukan kebijakan juga, Pak, yang ikut juga.
Ya itu tadi Pak, istilah sense of crisis bukan hanya di pimpinan top manajernya, tapi di level bawah termasuk waktu menyusun anggaran, Bapeda, kemudian BPKAD dan sebagainya. Kenapa kegiatan semacam ini masih bisa timbul di era pandemi, krisis pandemi yang sedemikian hebat, gitu kan? Dan begitu timbul ada dianggarkan dan disetujui DPR pula Pak. Disetujui DPR terus dilaksanakan. Nah, apesnya karena kemudian timbul korban. Ini sangat disayangkan, mudah-mudahan ke depan bisa menjadi pembelajaran untuk kabupaten kota lainnya. Baik, Pak Najib, kami kembali ke Mbak Ice. Mbak Ice, saya yakin Anda speechless ya. Iya. Tidak bisa berkata-kata, tapi hari ini saya paksa Anda untuk berkata-kata. Betul. Betul. Ya, silakan. Oke, selamat pagi menjelang siang. Ini ada Pak Najib, Prof. Wiwono. Assalamualaikum, Prof. Oh iya. Oke, terima kasih Pak Husin atas undangan diskusi pada pagi hari ini. Ketika saya mendapat berita ini dan menontonnya juga di televisi nasional, sangat terpukul gitu ya. Dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan duka cita yang mendalam untuk beberapa pejabat. Tidak hanya di Lahat begitu, ya Sumsel bahkan provinsi lain juga sudah ada begitu. Dan yang kita sangat sayangkan lagi adalah terpapar riwayatnya ini dari hal-hal yang kalau kita nilai urgensinya apa gitu. Ke Bogor urgensinya apa? Mungkin Pak Abdul Najib tadi sudah sampaikan bahwasannya sense of crisis begitu. Dikala masyarakat susah begitu ya, banyak orang kehilangan pekerjaan, tetapi pejabat kita keluar daerah. Satgas menghimbau terus. Saya Prof. Wiwono nggak intinya ngomong kalau nggak ada kepentingan mendesak begitu jangan keluar kota dulu gitu. Tapi nyatanya pejabat kita yang seperti itu yang memang sangat amat kita sayangkan dan akhirnya memakan korban jiwa begitu. Tentu kita tidak berharap ke depannya, jadi memang kontrol dari pemerintah tidak hanya kabupaten yang bersangkutan tapi juga provinsi kayaknya diperlukan begitu, harus tegas. Dikala surat edaran dari gugus tugas nasional terkait rapid antigen begitu ya diwajibkan untuk berpergian ke luar daerah, tapi ini terjadi di Lahat begitu sampai ada korban jiwa. Sebenarnya kalau kata Pak Husin saya udah nggak bisa berkata apa-apa. Sangat saya sayangkan ini terjadi begitu. Apalagi saya tidak tahu mekanismenya. Apakah protokoler beliau begitu tidak hanya pejabat itu kan harusnya punya asisten gitu ya. Apakah protokoler itu dijaga gitu? 3M-nya apakah terjaga terus begitu? Apakah ada assessment yang rutin terkait kondisi kesehatan pejabat kita? Ya. Nah, ini kalau memang belum ada mungkin perlu disarankan ya Prof. Wiwono untuk pejabat kita dengan mobilitas yang tinggi begitu harus rutin deh periksa untuk swab test begitu minimal yang 14 hari sekali begitu karena kita mau tidak mau harus juga melindungi beliau ini begitu gitu Mas Pak Husin. Baik, dari sisi keilmuan Anda dokter, apakah dengan kehadiran kepulangan mereka dari Bogor ke Pak Lahat juga akan berdampak penyebaran karena saya yakin mereka pasti kontak-kontak dengan keluarga. Tentu saja begitu, karena ada riwayat perjalanan 14 hari terakhir. Ya. Gitu. Interaksinya juga pasti banyak, apalagi kegiatannya bersama gitu. Outbound itu pasti ada interaksi, nggak mungkin sendiri-sendiri mainnya gitu. Pasti ada kontak fisik, nggak mungkin enggak gitu. Baik, kalau outboundnya sendiri-sendiri bukan outbound. Iya kan, jadi memang kita sangat menyayangkan gitu. Apakah kebijakan ini sebelum diambil begitu? Apakah tidak ada telaahan sebelumnya dari staf ahli begitu? Itu yang sangat kita sayangkan dan ini tentu tidak hanya kepada pejabatnya, keluarganya begitu, orang-orang yang berada di sekitarnya pun tentu terdampak gitu. Ya. Artinya begini Mbak Ice, saya melihat ya inilah fungsi kata Mbak Ice tadi bahwa fungsinya staf ahli dan pejabat-pejabat yang lain untuk berkata tidak kalau itu memang benar. Betul. Ini, mohon Pak, ini nggak boleh Pak. Nah, tapi kan, nah ini mungkin apa karena kurang itu seperti itu.
Betul. Jadi kebetulan Prof. Yono juga tergabung dalam tim ahli di gugus tugas provinsi. Ketika memang ada kegiatan yang tidak urgent begitu, melibatkan kelompok rentan, kita dengan tegas kok menolak begitu. Kami tidak merekomendasikan. Dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama ini masih mendengar begitu. Nah, untuk di kabupaten-kabupaten ini yang tidak kita dengar. Apakah memang ada orang-orang tim ahli yang bisa memberikan masukan begitu? Lagi-lagi monitoring kesehatan untuk para pejabat kita ini loh yang sangat disayangkan, apakah tidak dilakukan begitu, atau dilakukan tapi tidak rutin begitu, atau belum tepat sasaran sehingga memang bisa kecolongan seperti ini. Tapi lagi-lagi langkah yang diambil dengan melakukan perjalanan ke Bogor, outbound, kegiatan bersama, pasti banyak interaksi, menginap pula pastinya gitu ya. Itu betul. Sangat beresiko, sangat amat beresiko. Dari sisi epidemiologinya risikonya tentu sangat tinggi. Begitu. Beda halnya dengan olahraga di sekitar rumah, begitu berlari gitu ya. Beda tingkatan risikonya. Mungkin Prof. Yono juga bisa menjelaskan apa sih pilihan-pilihan kalau memang mau entertain gitu ya, Pak Abdul Najib. Kata Pak entertain government. Saya juga pernah apa pilihannya gitu, tidak seperti ini. Memang kita sangat sayangkan, dan perjalanan ke Bogor itu banyak rentetan kegiatannya begitu. Apakah di sana tidak ada makan bersama? Apakah tidak ada malam bersama begitu ya, canda tawa yang seperti itu. Di satu sisi memang berisiko, di sisi lain saya sangat setuju, dan dari awal pandemi juga kita sangat gaungkan sense of crisis ya Pak Abdul Najib ya, itu harus ditunjukkan sebagai seorang pejabat karena mereka adalah teladan juga bagi masyarakat begitu. Ya. Takutnya masyarakat kita tambah nggak percaya gitu. Jadi ketika kita menghimbau protokol kesehatan disiplin, pejabatnya aja begitu. Nah itu yang kita takutkan, yang kita khawatirkan. Seperti itu. Dikhawatirkan. Kalau menurut Mbak Ica sendiri, sekarang bagaimana peta virus? Ini peta virus sekarang ini. Kalau cuaca ada peta cuacanya. Kalau di Sumatera Selatan sendiri bagaimana menurut Mbak Ica? Ada satu zona resiko tinggi, zona merah di Kota Palembang, begitu 4 zona resiko rendah, kuning, dan sisanya oranye masih begitu. Tetapi untuk nilai RT, begitu artinya masih di atas 1, yaitu pandemi ini belum terkendali selama 14 hari berturut-turut ini. Memang peningkatan kasus akumulasinya dibandingkan November ya, itu memang terjadi peningkatan. Di Desember ini? Di Desember ini, mulai dari awal minggu kedua sampai minggu ketiga ini memang terjadi peningkatan dibandingkan November. Karena memang banyak aktivitas. Penyebabnya karena aktivitas tadi? Betul, banyak aktivitas. Tidak hanya sosial, tidak hanya budaya, politik gitu ya. Itu sangat menyumbang. Bahkan penambahan beberapa hari ini 123 kasus per hari. Hari 123 kasus. Bukankah pilkada itu membuat corona menjadi takut, dokter? Kemarin saya lihat. Tidak, kita mungkin bisa yakin pada saat hari H pencoblosan, tapi sebelum dan setelah pencoblosan itu apa yang terjadi kita tidak pernah tahu bagaimana kerumunannya. Dan saya juga sudah klarifikasi apakah ada monitoring lanjutan pemantauan kesehatan terhadap petugas kita, petugas KPPS-nya 14 hari kemudian. Nah, rekomendasi Mbak Ica perlu pemantauan petugas KPPS di 7 kabupaten kota penjelang bencana hingga 14 hari setelah pencoblosan, betul? Harusnya begitu, tapi kenyataannya anggarannya nggak cukup, itu jawabannya. Bagaimana nih Pak Abdul Najib? Itu jawabannya. Saya sudah dikasih. Baik, sekarang kita beralih ke Prof. Yono. Prof. Yono, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada, saya yakin Prof. Yono ini mau ngomong panjang. Nah, pendek aja. Sudah ada Pak Najib, sudah Mbak Ica, sudah bagus. Cukup. Sama-sama bersama satu medan pertempuran dengan Ibu Mbak Ica, Prof. Yono. Ya. Prof, apa komentar Anda dalam situasi seperti ini? Oke, jadi ini saya runut, tolong dicek lagi yang data saya khususnya di Sripo. Itu mulai dari bulan Juni, ketika ada klaster perkantoran. Kemudian lagi silakan buka di bulan September, ada itu data saya tentang klaster keluarga. Klaster perkantoran, September klaster keluarga.
Kemudian yang terakhir adalah kalau nggak salah 2 minggu yang lalu yang saya di Seripo TV ini juga membahas masalah vaksin. Saya tegaskan lagi, waktu itu kebetulan dengan Kepala Dinas Kota Palembang, kita juga menyinggung sedikit tentang zona merah Palembang. Intinya pesan saya konsisten, ada 2 pesan saya konsisten. Tolong ini saya ulang lagi di sini, itu yang pertama bahwa untuk menangani pandemi ini dari segi grand desainnya atau desain besarnya sebenarnya sederhana, cuma ada 2. Satu namanya karantina. Karantina artinya orang dari provinsi ini jangan keluar dari provinsi ini. Orang dari luar provinsi Sumsel jangan masuk ke sini. Itu. Ini, maka mohon maaf, ini butuh power. Misalnya contoh, di Pusri, di Pertamina dan BUMN itu relatif saya yang ngatur. Jadi siapapun yang mau masuk ke corporate BUMN itu wajib kami periksa PCR sebelum dia ikut bekerja di BUMN itu. Jadi misalnya dari Jakarta ada tim ahli, tim apa, siapapun nggak peduli, saya periksa PCR. Kalau hasilnya negatif, dia boleh ikut langsung bekerja. Kalau hasilnya positif, kami karantina 14 hari. Itu nggak ada ampun. Itu cara kami masalah karantina ini, supaya ketat untuk itu. Yang kedua, saya juga udah tekankan sama semua teman-teman di Pusri, Pertamina dan sebagainya itu, BTBA ya, pelabuhan, bahwa kalau nggak perlu dinas keluar itu jangan didinaskan. Itu saya udah sampaikan sangat kenceng itu. Bahkan saya minta itu ada nota dinasnya dari pimpinan. Saya kasih contoh kemarin saya sendiri. Hari Rabu terpaksa kemarin saya ke Jakarta, terpaksa. Karena saya dipanggil Menteri BUMN Pak Erik untuk tanda tangan di depan beliau. Saya udah menawar, boleh nggak saya tanda tangannya di Palembang online, Bapak nyaksikan aja dari Zoom. Nggak boleh, harus di depan saya. Itu prosedurnya ketat banget, dan saya memilih perjalanan yang sangat singkat. Artinya saya datang ke situ, saya tanda tangan, saya pulang lagi. Nggak ada urusannya mampir-mampir, nggak ada urusan acara apapun. Itu pun masih jebol. Jadi saya dengar kabar, saya pulang ke Palembang, kemudian saya ditelepon, Prof, di antara pertemuan kemarin sama Menteri, ada yang teridentifikasi positif. Waduh, saya bilang, maka saya kemudian selama 3 hari ini kemarin disuruh observasi diri, kondisi saya kayak mana. Ya Alhamdulillah nggak ada apa-apa, tapi intinya segitunya itu masalah karantina. Jadi saya pesan, dari Juni, September, dan terakhir kemarin masalah vaksin itu, bahwa satu hal, karantina harus diketatkan. Dan ini saya setuju, Pak Najib tadi sudah menyatakan, betul, ini keteladanan dari atas, jangan ngomong rakyat dulu lah, ngomong kita lah gitu. Coba disadari, apalagi mohon maaf ya, kita saya nggak menyesalkan kalau namanya orang sakit, wafat itu intinya, ya kira-kira itu perjalanannya lah. Tapi intinya, kalau sesuatu bisa dicegah atau diminimalisir, why not? Kan mudah. Katanya cuma karantina itu. Ini secara medis cuma itu. Yang kedua adalah, nah ini problem besar juga ini. Coba lihat data sampai hari ini. Saya kecewa. Saya sudah sampaikan ke Dinas Kesehatan. Mohon nih nanti Dinas Kesehatan segera tindak lanjut ini. Yaitu tentang kriteria kedua, bahwasanya pisahkan yang positif dari yang negatif. Kelihatannya sederhana omongan saya ini, tapi rumit ternyata. Maksudnya begini, sekarang ini di Palembang, di Sumatera Selatan, itu padahal PCR sudah tersebar, termasuk di Lahat sudah ada. Mestinya tidak terjadi lag atau jeda antara pemeriksaan dan hasil. Jadi saya kasih contoh. Misalnya kemarin saya menyelesaikan 2 masalah tuh. Periksa tanggal 15, keluar tanggal 18. Artinya dari tanggal 15, 16, 17, orang ini kebetulan periksanya tanggal 18 hasilnya positif. Jadi 15, 16, 17 itu dia menularkan. Itu loh ceritanya. Ini lag yang saya bilang, ini lag ini. Ya. Ini lag. Nah ini saya sayangkan. Mestinya itu semua karena PCR sudah ada sekarang ini, hari ini periksa, sorenya keluar gitu. Supaya clear. Jadi dia isolasi cuma sehari. Habis di swab kasih tahu Pak isolasi supaya nggak
nggak menularkan nanti kalau positif ternyata. Nah itu. Nah saya berharap itu. Nah ini pula yang menyebabkan ada dua kelemahan satu lagi, itu yang di laporan COVID Sumatera Selatan itu data yang isolasi mandiri nggak pernah diupdate itu. Isolasi mandiri ada 800 orang. Dan itu menurut peraturan WHO 10 hari isolasi mandiri harus dinyatakan discarded, dikeluarkan dari data itu. Kalau 800 dibagi 10, 80. Coba lihat data kesembuhan di Sumsel itu di bawah 50. Aneh ini, mestinya 80 sehari minimal itu. Itu sumbangan dari yang isolasi mandiri. Saya udah pernah tegur itu. Nah ini juga mohon maaf ini berkontribusi terhadap kasus yang kita bicarakan hari ini. Jadi contoh misalnya tadi keluar ke Bogor itu tidak sesuai dengan kaidah karantina. Yang kedua, di Bogor itu kemungkinan bertemu orang-orang yang positif dalam leg fase tadi. Saya nggak tahu siapa itu di sana. Leg fase artinya dia sudah swab tapi belum keluar hasil. Tahu-tahu keluar hasil dia positif kan gitu. Nah, yang ketiga saran saya juga sudah sampaikan beberapa waktu lalu, ini kita kalau mau berlomba dengan COVID, tanda kutip, ini virus kalah kita. Sekarang terakhir ada laporan sudah resmi dari British Medical Journal, itu di Inggris sudah keluar varian baru. Itu sudah ada varian baru. Artinya kita selangkah, virus ini 10 langkah di depan kita. Itu ceritanya. Nah, oleh karena itu, saya pesan satu hal adalah bahwa semua orang yang usia di atas 50 dan kemudian punya komorbid, punya penyakit penyerta, yaitu saya urutkan saja, hipertensi, DM, ya, gangguan paru, gangguan jantung, gangguan hati, gangguan ginjal, ya, dan kemudian penyakit lain yang menyebabkan imunitas turun seperti kanker dan sebagainya, tolong betul itu jangan diberi beban, jangan diberi tugas, jangan kemana-mana. Nak dio itu wong biasa sampai pejabat, jangan diberi beban. Itu saja, karena kita nggak bisa antisipasi yang lain. Saya kasih contoh, hari ini saya sedang tanda kutip merawat teman saya, itu seorang dokter ahli, itu dengan diabetes. Sekarang dirawat di Sulianti Saroso di Jakarta. Itu kami rujuk ke sana, tapi kami pantau terus untuk ini. Itu keadaannya apa? Ya keadaannya seperti itu. Karena beliau ini memang sudah saya sarankan dari awal imunitasnya jadi turun karena beliau satu-satunya di rumah sakit itu yang menjadi dokter ahlinya ini. Jadi tiap hari harus masuk dalam perawatan COVID. Masya Allah, mestinya peraturan pemerintah setiap tenaga kesehatan itu hanya boleh kerja 14 hari. 14 hari dia off. Ya, baru masuk lagi untuk yang masalah COVID. Sama, ini mestinya di pejabat juga diterapkan begitu. Kalau tadi yang punya komorbid, udah nggak usah dikasih apa-apa. Jangan dulu itu nanti, selama fase pandemi COVID ini. Itu Pak Hussein kira-kira. Baik, artinya orang-orang yang punya penyakit penyerta, baik usianya di atas 50 tahun, boleh dikatakan ada semacam diskresi soal tugas tadi Prof ya? Iya benar. Ini butuhan ya. Saya nggak tahu bagaimana cara merumuskannya, itu urusan pejabat ya. Tapi intinya ini betul-betul kalau boleh dibilang ya. Jadi bukan work from home lagi. Bebas tugas lah kira-kira gitu. Bahasa kasarnya mohon maaf tuh. Bebas tugas, bener-bener loh ini. Ini kita mau antisipasi loh. Karena mohon maaf kalau sudah sakit dan sampai wafat, siapa yang mau mengembalikan? Nggak ada, nggak bisa. Pak Najib. Ya, siap. Prof Yono tadi bilang, siapapun dia, PNS, pejabat dan sebagainya, ketika usianya di atas 50 atau yang punya penyakit penyerta untuk dibebas tugaskan sementara. Jangan diberi tugas yang sangat luar berat dan sebagainya. Pendapat Anda? Ya, saya sepakat dengan Prof Yuwono. Memang untuk usia di atas 50 kan sudah mulai rentan terhadap serangan COVID ini. Maka kita harus tahu diri juga, bukan hanya ditugaskan, kita tahu diri juga, memberi kesempatan. Dan ini adalah sebetulnya alih generasi yang paling bagus. Ini salah satu dampak positif dari COVID ini, alih generasi yang agak sedikit dipaksakan tapi bagus. Karena memang untuk yang usia sudah lebih dari 50 tahun sangat rentan untuk melakukan ini. Tapi terlepas dari itu semua, Pak Yuwono, ini saya juga ingin dari Prof Yuwono,
kenapa pemerintah provinsi itu tidak terlalu tegas dalam melakukan pemantauan atau pengawasan di tingkat kabupaten kota, sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini masih bisa terjadi. Padahal pada saat evaluasi anggaran sebagainya itu kan dilakukan oleh pemerintah provinsi. Kenapa ini bisa lolos gitu? Oke, lolos dari DPR, lolos dari TAPD di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi lolos juga ada kegiatan semacam ini. Itu sangat disayangkan juga dan diharapkan ke depan, ini Prof. Yuwono bisa bicara dengan pemerintah provinsi, agar pemantauan dan pengawasan terhadap COVID ini, pandemi COVID ini, lebih ketat, lebih tegas dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten kota di bawahnya. Itu, Pak. Terima kasih. Gimana, Baik. Prof, gimana, Prof? Iya, jadi kalau saya artinya gini, saya tetap bicara dalam konteks medis dan latar belakang saya, tapi intinya betul. Saya mohon maaf ya, artinya silakan dirumuskan seperti apa, tapi bahasa medis harus tegas, jelas, ya. Kalau minjem istilah Pak Polisi itu apa namanya, tegas dan terukur, kan kira-kira udah clear, dia udah clear. Nggak ada tawar menawar tadi. Jadi gini loh, yang pertama saya bilang tadi masalah karantina itu jangan ditawar menawar. Ya, mau saya tadi udah kasih contoh ya, saya dipanggil menteri aja, saya masih nawar gitu. Karena saya bilang ini masalahnya bukan masalah saya dipanggil Anda dan harus apa, tapi intinya adalah ini saya harus mentaati aturan yang saya sampaikan dan ini keilmuannya begitu. Yang kedua tadi masalah isolasi, benar tadi Pak Najib ya, saya udah menyampaikan khususnya misalnya saya lihat ini kinerja, mohon maaf ya, artinya memang ini kalau untuk kesempatan gubernur ini dalam pekan-pekan ini saya rencananya ada, memang beliau panggil saya tapi beliau waktunya belum klop untuk saya berbicara lebih detail gitu. Tapi mudah-mudahan ini ada masuk. Tapi selama ini pun termasuk kemarin waktu Grand Fondo itu kan saya secara khusus diminta seperti apa penilaian asesmen ini. Jadi memang saya secara tegas pingin ini kita harus dukunglah juga lainnya. Bagaimanapun juga mohon maaf, kepemimpinan gubernur atau wali kota, bupati itu semua kepemimpinan politik. Kadang-kadang orang di sekitarnya itu adalah orang-orang politik, bukan orang-orang yang punya concern terhadap bagaimana nih keamanan dan kesejahteraan rakyat, termasuk keamanan kesejahteraan para pejabat, kira-kira begitu. Itu penting itu. Jadi ini yang harus kita sampaikan. Nah, yang kedua, saya bilang ini bisa dimulai sebenarnya dari yang garda kesehatannya, yaitu dinas kesehatan. Tadi misalnya contoh di Lubuk Linggau, saya sudah bicara langsung sama wali kota. Saya bilang, Pak, tolong didata semua orang yang resiko tinggi COVID. Saya bilang resiko medisnya. Orang di atas 50 tahun itu resiko COVID-nya 20 kali lipat dibanding orang di bawah umur 50 tahun. Itu kenapa tadi saya ngomong 50 itu ada landasannya. 20 kali lipat, silahkan sendiri, artinya dipikir-pikir. Jadi kalau anak-anak muda, mohon maaf kita nyingok anak-anak muda nongkrong di kafe, itu masih muda. Kita ini Pak Najib, saya, kalau Mbak Ice bolehlah masih nongkrong-nongkrong, silahkan. Masih muda. Tapi kita tidak usah nak melo-melo, memang kita lah 50, nak disadari 20 kali lipat. Itu kan. Bayu. Itu bukan main-main ya. Jadi saya minta sama wali kota itu waktu itu akhirnya dikeluarkan semua. Ternyata cukup banyak itu dari berbagai kalangan. Jadi sekian persennya ada yang punya tadi yang disebut-sebut penyakit komorbid, ditambah juga ada yang HIV, ada yang TBC, ada apa segala macam gitu. Nah, saya bilang, tolong setelah itu apa langkahnya, Prof? Langkah setelah ini adalah yang paling mudah screening. Screening aja semua. Waktu itu screening karena pengen masih murah, karena PCR masih mahal, screening pakai rapid. Oke, that's okay, tidak apa-apa. Tapi setelah screening nanti kita scoring mana yang kita prioritaskan untuk di swab. Nah akhirnya setelah itu swab bisa dibeli waktu itu di Lubuk Linggau, langsung saya bilang swab semua. Nah kira-kira begitu. Jadi udah teridentifikasi, termasuk mohon maaf waktu itu beliau yang berobat ke mana itu ke Sinkarolus waktu itu yang masuk di berita itu kan saya tahu konteksnya gitu. Ya harus begitu kan. Nah itu contoh maksud saya. Komentar saya terhadap kasus seperti ini. Ini makasih ya Mas Husin ya sama Seribu TV mengangkat ini supaya ini menjadi bukan hanya obrolan kita ya.
Saya berharap ini menjadi semacam masukan yang sedikit strict untuk mengikat bahwasanya setelah ini nggak boleh ada kejadian itu secara manusiawi ya. Nggak boleh ada kejadian yang kita sudah mitigasi. Ini mitigasi loh pertemuan ini termasuk ini. Itu. Mitigasi. Baik. Baik, Ya. Anda pasti menyimak pembicaraan dua pakar. Betul. Gimana? Sebenarnya kelompok rentan lansia itu sudah diatur dalam KMK 382 tentang pembatasan kegiatannya di luar rumah untuk bekerja. Udah diatur. Pergub 37 tahun 2020 juga sudah mengatur begitu. Lantas kok enggak nyampe gitu ya. Nah, ini juga mungkin perlu dievaluasi. Apakah memang benar-benar diimplementasikan atau tidak begitu. Karena Al ini udah sering ngomong begitu, sudah sering menyampaikan. Kalau Prof Yono mungkin hampir tiap hari woro-woro ini tolong begini gitu ya. Kami juga begitu, tapi ya pada kenyataannya kecolongan lagi kita. Benar adanya KMK 382 gitu ya, Pergub 37 orang dengan penyakit penyerta terus lansia begitu harus dibatasi aktivitas di luar, apalagi untuk bekerja. Artinya Mbak Ece secara ketentuan norma dan produk hukum yang dikeluarkan oleh provinsi sudah ada. Sudah ada. Betul, tapi sudah masih ada. menjadi pertanyaan tadi implementasi di lapangan, apakah pergub ini sampai di daerah tujuan atau kemudian ditindaklanjut dalam bentuk sosialisasi atau hanya dibaca kemudian disimpan? Betul. Atau gimana, Pak? Betul. Jadi ini yang kita khawatirkan begitu ya. Apakah tidak dipedomani juga oleh institusi, oleh individu begitu, oleh perusahaan, semuanya sudah diatur loh. Begitu. Tapi kenyataannya seperti ini menurut saya tamparan keras untuk pemerintah begitu ya. Bukti yang seperti ini, betul kata Prof Yono, ini semoga diskusi kita tidak hanya sekedar diskusi saja, tapi memberikan masukan yang berarti untuk pemerintah. Pemerintah perlu tegas, gitu. Perlu tegas karena apa? Melindungi kesehatan, keselamatan jiwa itu adalah yang utama, gitu. Apalagi pejabat. Kalau dari perspektif ilmu yang dimiliki oleh Mbak Ice, kira-kira nih, kita kaitkan dengan rencana tatap muka di sekolah. Ini kira-kira dari kajian Mbak Ice justru akan memperburuk situasi atau ada rekomendasi supaya rencana untuk tatap muka itu ditunda atau bagaimana? Karena saya melihat ada surat edaran gubernur juga yang mengisyaratkan bahwa 4 Januari itu sudah harus mulai 2021 itu harus mulai tatap muka. Betul, tapi nyatanya Kota Palembang sendiri menarik itu bahwasannya masih zona risiko tinggi, masih zona merah, jadi diurungkan begitu. Jadi memang dari awal saya bilang butuh telaah dari berbagai pihak begitu, tidak hanya dari pihak sekolah, dinas pendidikan, tetapi juga dinas kesehatan begitu, dan Satgas jangan lupa, karena harus memperhatikan kasus aktif yang ada di sana. Kalau memang sudah tidak ada lagi kasus aktif, tempatnya juga terisolir. Maksud saya terisolir adalah misalnya di ujung pesisir pantai, di pesisir pegunungan, mungkin yang seperti itu, yang tidak pernah ada kasus 14 hari berturut-turut, begitu. Bahkan tidak pernah ada kasus dari pertama kali adanya pandemi COVID-19, dan kendala sinyal itu ada. Ya monggo bertahap, begitu. Tapi kalau untuk Kota Palembang, sinyal saya rasa tidak jadi masalah. Gawai juga tidak jadi masalah. Ya harus ditunda dulu, harus dievaluasi dulu apakah memang siap sekolahnya gitu. Karena kita tidak ingin terjadi klaster baru di sekolah. Betul. Saya tertarik sama Mbak Ice ini sampai menjelaskan sampai pukul-pukul meja juga. Sampai pukul. Mungkin Pak Najib juga mendengar, mungkin saking luapan emosinya gitu ya. Apalagi Mbak Ice, Pak Najib, Pak Yodo sekarang ini menarik yang tim kami di lapangan juga melakukan coba menyelusuri ya, di mana orang tua murid harus menandatangani surat pernyataan mau sekolah tatap muka dan tidak tatap muka di atas materai 6.000. Saya sudah sempat bertanya untuk apa materai ini, pernyataan materai ini apa?
Kalau penyelenggara sudah saja ragu, kenapa harus dipaksakan itu? Nah, Mbak Ica gimana? Nanti saya lari ke Pak Najib ini soal materai 6.000. Oke, jadi isinya pasti tidak akan menuntut jika terjadi hal yang tidak diinginkan ataupun konfirmasi COVID-19 Itu betul, seperti itu. Itu kan sebenarnya sangat kita sayangkan begitu. Penundaan sekolah inilah sebenarnya salah satu upaya untuk menurunkan jumlah kasus begitu, melandaikan kurva. Kita tidak bisa membayangkan ketika sekolah mulai diberlakukan tatap muka seberapa banyak orang yang akan terlibat. Bukan cuma anak-anaknya loh, tapi orang tuanya juga yang nganter begitu ya, semuanya akan terlibat. Dan yang namanya anak-anak itu masih sulit kontrol perilakunya seperti itu. Nah, tapi kalau itu dimulai dari perguruan tinggi dulu begitu, kemudian tingkat sekolah menengah atas dengan jumlah 25%, baru 50%, dengan mekanisme ya saya rasa tidak masalah begitu. Tapi lagi-lagi kaji dulu gitu, dan orang tua harus bijak. Ketika sudah disodori dengan materai seperti itu, kok sekolah tidak menjamin ya kalau ada apa-apa. Betul. Bertanya gitu. Ya, Mbak Najib. Ya, siap. Bagaimana komentar Anda soal materai 6.000 tadi? Ya, seharusnya itu tidak diperlukan. Kalau memang pemerintah ingin hadir di tengah masyarakat dalam mengatasi krisis pandemi, kalau memang masih ragu-ragu ya sudah, cegah aja, jangan dulu, gitu kan. Kecuali memang seperti kata Mbak Ica, di wilayah-wilayah perbatasan yang jauh, yang mobilitas masyarakatnya keluar masuk memang sangat terbatas, dan di sana dinyatakan memang aman, gitu kan, aman. Sementara kalau di kota-kota besar, kalau saya katakan, kalau memang sekolah itu ragu, kenapa sih dipaksain? Kalau hal ini juga naik ke atas, Pak, di pemerintahnya, ke wali kota atau bupati atau gubernur sekaligus. Jangan masuk kepada wilayah abu-abu. Kasihan masyarakat. Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat, membantu masyarakat, mendampingi masyarakat mengatasi krisis pandemi COVID ini. Jangan kemudian nantinya akan disalahkan ke masyarakat dan sebagainya. Itulah fungsi pemerintah, Pak. Ya, tadi Pak, sempat terjadi perdebatan juga antara wali murid dengan guru juga. Ternyata guru juga nggak bisa ngomong apa-apa. Kayak tanya, ini gimana nih, kalau terjadi apa-apa, lepas tangan dengan materai 6.000 tadi kan. Iya. Ini aneh bin ajaib. Baik, Prof. Yono. Sebagai akhir dari perbincangan ini udah menjelang masuk zuhur ya. Menjelang akhir. Prof, kira-kira saran, ini saran fenomenal, saran radikal yang disampaikan Profesor ini. Kayaknya Profesor juga udah kesel juga kayaknya. Baik gini, jadi sekarang ini saya tulis terakhir di Facebook itu kemarin tentang satu hal saja saran saya. COVID ini adalah ujian kepemimpinan. Ujian kepemimpinan. Kepemimpinan yang saya maksud adalah setiap kita adalah pemimpin. Naik ke atas makin tinggi sampai presiden. Jadi intinya tolong dievaluasi. Pemimpin itu ada dua syaratnya. Yang mudah aja minimal. Satu, cerdas. Dua, bertanggung jawab. Jadi intinya gini aja. Saran saya yang radikal tadi sampaikan, sekarang mari sama-sama semua level apapun pemimpin cerdaslah memahami tentang pandemi COVID ini. Informasinya banyak bisa didapat dari mana-mana. Yang kedua, bertanggung jawab. Jadi saya kasih contoh mudahnya begini saja. Mudahnya. Yang bisa kita tanggung jawab yang paling mendasar adalah imunitas. Saya selalu katakan itu. Jadi tolong setiap kita jaga imunitas. Jadi kalaupun ada bobol, ada jebol, masalah kita misalnya terpapar, kalau imunitasnya baik, no problem. Saya ulangi, imunitasnya baik, no problem. Ya, tapi kalau imunitasnya jelek, begitu kesenggol virus ini saja, itu jatuh dia kira-kira. Jadi saran saya itu saja, radikalnya tolong camkan setiap kita pemimpin, dan pemimpin ini mesti cerdas dan bertanggung jawab. Sekarang satu hal saja yang harus dikoreksi, jaga imunitas. Apa itu jaga imunitas? Silahkan baca di beberapa postingan saya dan yang lain-lainnya juga udah tahu. Ada 4 cara imunitas, saya ringkaskan: cukup tidur, cukup makan, cukup gerak, dan kemudian pikiran positif. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Proyono. Mbak Ince, closing statement. Ya, butuh keteladanan dari pemerintah gitu ya, dari para pejabat begitu, agar masyarakat percaya
begitu. Kita sudah melewati lebih dari hampir 10 bulan lebih begitu. Iya, tetapi perubahan perilaku untuk disiplin protokol kesehatan masih saja longgar gitu, masih saja terjadi, bahkan sampai memakan korban jiwa di kalangan pejabat begitu. Jadi saat ini mohon dari sisi masyarakat, ayo kita sama-sama dari sisi hulu kita disiplin 3M. Tapi dari sisi pemerintah begitu, dari sisi hilir, tracing, testing, treatment, mbok ya optimalkan gitu. Saya sama Prof. Yono mungkin sudah bosen juga Sripo selalu bertanya gitu ya, testing kita ini tidak pernah sesuai target WHO, tidak pernah 1/1000 penduduk per minggu dari sisi kapasitas maupun kecepatan. Kalau bahasa Prof. Yono tadi ada lag di situ, kalau saya ada delay di situ, itu bahaya banget. Gitu, ada potensi kebocoran penularan terjadi di sana. Jadi memang dari sisi hulu dan hilir harus sama-sama optimal gitu. Jangan memaksa masyarakat, tetapi pemerintah juga tidak optimal. Begitu. Baik, Pak Ajib. Ya. Terima kasih. Kalau saya ingin mengingatkan atau membangkitkan bahwa sense of crisis ini harusnya melekat pada jiwa para pejabat pemerintah. Bukan hanya kondisi COVID, kondisi lainnya, kepekaan terhadap kondisi di daerahnya itu harus ada pada jiwa pemimpin di daerah. Untuk itu saya menyarankan untuk pengembangan semacam konsep baru yaitu adaptive governance. Adaptive governance itu yang responsif, yang cepat tanggap dan sebagainya mengatasi permasalahan di daerahnya. Selain itu ada saran saya, Pak, bahwa pemerintah provinsi perlu lebih tegas memantau dan mengevaluasi atau mengawasi pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi COVID di tingkat kabupaten kota. Dan duduk bersama yang sering gitu. Bukan hanya telepon-teleponan, kirim-kiriman SK dan sebagainya, kemudian dianggap selesai. Belum. Itu baru output, tapi belum outcome. Atau istilah Pak Jokowi, baru send, belum delivery. Jadi ini tolong menjadi perhatian bagi kita semua. Terima kasih Pak Hussein. Baik, terima kasih Pak Najib, Mbak Ice, Prof. Yono atas kesediaan Anda hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan perbincangan kita ini memberikan manfaat dan didengar demi untuk kebaikan kita semua. Kami dari studio mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Nah, itu tadi proses live Sumsul Podcast yang menghadirkan narasumber yang seru. Kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara ini, Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Sri Kepu TV dan Tribun Sumsel. Bye!